Dengar ya. Kalau Mojokerto itu dekat dengan Surabaya, jadi sekitar 50 km. Jadi monggo kalau misalnya ada waktu main di Surabaya bisa hubungi saya, nanti saya ajak ke kubu kami. Nambah seduluran ya. Bapak Ibu, ini tadi sedikit saya cerita kami dengan teman-teman yang lain barusan dari asrama haji Donohudan. Tahu ya? Di sana kita 2 hari. Kebetulan kita juga memberi pelatihan di sana dengan peserta kurang lebih 70 orang dari seluruh Indonesia. Yang terjauh itu ada yang dari Papua, Jawa juga ada. Dan karena orang cita-citanya itu ingin bisa punya rumah yang lebih besar, bener ya? Ingin punya mobil, diambilkan aja. Ya. Pas ini juga punya cinta ya. Nah, target 2. Tentang masalah sikap, karakter, karena sebenarnya di Islam sendiri itu kan anjuran menuntut ilmu itu dimulai dari mana? Dan dimulai dalam kandungan sampai jadi sumber pembelajaran itu banyak. Cuma kalau saran saya kurangi nonton televisinya, karena itu banyak sekali hal-hal yang kurang baik, terutama acara gosip. Ibu-ibu itu suka mantengin
kita tentu sudah paham rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Tapi pertanyaan dulu, kenapa ada orang satu yang sangat kaya, kemudian ada yang tengah-tengah, dan ada yang bahkan miskin? Kira-kira yang salah apa itu? Orang ini. Salahnya di mana Bu? Orang itu kerja keras. Kalau kerja keras itu menjadikan Anda semua kaya, mungkin ada bapak yang profesinya sebagai tukang becak, itu kerjanya keras loh. Atau ada yang kerja di bangunan, itu tambah keras loh kerjanya, tapi kok masih kalah kaya itu sama beberapa orang. Gimana? Takdir, ada yang ngomong takdir, mungkin ada yang ngomong yang lain, ada yang punya pendapat yang lain. Apa? Betul. Jadi kita berdiskusi mau karena saya juga masih minim agamanya, barangkali nanti saya dikoreksi silakan. Tapi tadi saya sudah di sini Pak Sigit, terus jamaah aku itu pinter-pinter kabeh. Jadi saya produk berdek sebenarnya, mau ngomong ayat juga kabarnya nggak tahu. Nah, sebenarnya perbedaan kemiskinan, perbedaan kekayaan yang ada di kalangan kita ini nasib atau karena orang tersebut sudah ditentukan Tuhan, atau karena orang tersebut sudah ditentukan Tuhan. Gimana? Keduanya benar, harus pilih bro, harus pilih. Nasib atau karena orang tersebut? Nasib. Kalau nasib, saya kembalikan ke ayat yang bahasa Indonesia ini. Aku tidak akan merubah nasib umatku kecuali dia berubah. Berarti yang salah siapa? Kita. Kok Gusti Allah salahnya loh? Oh, Gusti Allah enggak. Sudah diberikan potensi dalam diri kita yang luar biasa. Sudah diberikan modal yang ini harganya mahal loh. Tangan dengan diganti dengan uang 100 juta mau nggak? Mau. Mata dengan terus tak kasih saem 1 mata mau nggak? Barangkali ada yang mau itu ada ya. Itu aku pekat belum dulu. Ada ya. Jadi kalau diurut dari atas sampai ke bawah, ini puluhan miliar, benar ya? Nah, potensi yang diberikan oleh Tuhan itu, diberikan oleh Allah itu sudah sangat luar biasa. Tinggal diri kita ini. Nun sewu, barangkali ada di antara jemaah ini yang masih seringkali merasa, oh ibu kok kurang ya? Ada yang seperti itu? Jawab dalam hati saja ya. Barangkali hati saya sudah kontrolnya oleh isi gitu ya. Jawab dalam hati. Kalau Anda itu merasa benar bahwa iya hidup saya masih relatif banyak kurangnya, maka itu perlu dirubah. Gusti Allah sendiri bilang, aku nggak akan merubah. Berarti kita yang harus berubah. Itu dulu pertama. Jadi dimulai dari diri kita punya kemauan dulu untuk merubah. Dan jangan, Pak saya sudah sepuh, Pak umur saya jangan khawatir. Jangan tahu restoran cepat saji McDonald yang temannya KFC itu, McDonald yang ayam goreng itu kan cabangnya ada di seluruh dunia. Itu yang punya dulu itu mengawali bisnisnya usia 66. Jadi tidak ada kata terlambat. Yang masih merasa saya sudah mampu itu hanya alasan. Nanti ditanya bersama yang atas,
kok sedang kamu sampai kok padahal modal saya nak kasih itu puluhan miliar barangkali ya, pertanyaan seperti itu kira-kira jawabannya apa dengan nanti. Nah, tentu harapan kami di sini dengan hidup lebih baik lagi, Anda bisa bersedekah lebih banyak, bisa menyekolahkan anak ke tempat yang terbaik, bisa berbuat sosial yang lebih luas lagi. Selama ini kan kita untuk diri kita dan keluarga kita, padahal di luar sana banyak loh orang yang butuh uluran kita, banyak loh orang yang perlu kita bantu. Karena bantunya kita akhirnya terus satu sama lain. Nah, meskipun itu tidak jelek, bagus juga. Tapi saya hari ini malam ini ingin ngajak dengan semua untuk punya lebih daya upaya, untuk punya lebih kemampuan memberikan yang lebih besar, membahagiakan pasangannya, untuk bapak-bapaknya. Bojone blonjo biasanya digandeng aja di culno. Biasanya kan di mall ya kok itu ada blonjo itu ya. Jadi harapannya nanti mau belanja apapun pasti monggo satarmu. Kami ratusan teman saya juga sudah mengalami dari seluruh Indonesia di komunitas kami. Kan bisa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Anda mau punya penghasilan berapapun bisa. Kalau UMR di Boyolali berapa? Berapa? 3.100.000. 2.100.000. Cukup? Tidak cukup ya. Terus apa yang dilakukan kalau tidak cukup biasa? Gimana? Utang. Hati-hati dulu ya. Saya nggak melarang utang loh, tapi jangan sampai terjebak utang pinjol ya. Kemarin kan saya pernah dengar di Malang itu ya. Iya, pernah dengar beritanya ya. Di Malang itu seorang pengajar ya kalau nggak salah. Itu satu keluarga sampai bunuh diri gara-gara pinjol. Mungkin karena tertekannya begitu ya. Nah ini jangan sampai ya, jangan seperti itu. Utang terus, utang komponnya. Atau Bang Bedel mungkin. Bang Bedel ada nggak sih? Tahu nggak? Oh kalau di Mojokerto Bang Bedel namanya. Ini sama ya? Bang Pelcik. Pelcik. Yang ada Bang Pelcik siapa? Terus gak usah katakan dulu nanti kemudian teman-teman. Nah itu kalau kita dari hutan satu ke hutan yang lain dan itu berlaku terus sampai usia kita senja, itu menyedihkan loh menurut saya. Jangan terjadi ke ibu-ibu yang ada di sini di wilayah Boyolali ini, jangan sampai terjadi. Saya betulan serius, saya ingin hadir di sini ingin membantu Anda supaya punya kehidupan yang lebih baik. Tapi saya tidak jualan, saya tidak jualan. Saya tiba-tiba terus mengeluarkan produk beli ini enggak. Kita hari ini diskusi, ngomong, sharing. Saya akan juga menunjukkan satu cara yang bisa membuat Anda itu lebih baik ke depannya. Amin. Kalau di sini kan jamaahnya Pak Kiai Sigit, wes manut saja jamaah. Jadi mau sih Pak Sigit yang Pak Kiai Sigit yang sudah puluhan tahun di sini terus tiba-tiba menipu dengan tidak mungkin saya. Pak Sigit tadi sudah diskusi dengan saya. Saya ingin jamaah saya kaya, bisa umroh. Yang sudah umroh ya Pak? Oh, baru 1, 2. Yang lain? Bapak-bapak? Belum ya? Bagaimana kalau tahun ini kita umroh bareng-bareng? Bisa. Dan gak hanya cuma umroh, dapat duitnya juga. Itu ya. Saya lanjutkan lagi ke faktor-faktor yang membuat Anda bisa hidup berkelimpangan.
satu mentor saya, kebetulan namanya Dr. Sigit juga, itu menganalogikan kekayaan seseorang itu seperti wadah. Kalau wadahnya berupa gelas, berarti ya kekayaan jadinya seukuran gelas itu. Kalau ember, ya berarti akan seukuran ember itu. Banyak orang akhirnya terjebak dengan cara mencari peluang. Bisnis ini dicoba, bisnis itu dicoba, tapi mereka lupa membesarkan wadahnya. Apa yang terjadi? Sebesar apapun air yang masuk, pasti akan keluar, pasti akan amber. Maka malam ini saya ingin menyadarkan jenengan semua, yang dibesarkan ini harusnya apa? Wadahnya. Masuk akal nggak? Wadahnya. Begitu wadahnya besar, akan didatangkan air yang sesuai dengan itu. Kalau wadahnya sak cengkir, kemudian pendapatan Anda besar, misalnya kerja dari seorang TKW dan seterusnya, air ini akan keluar terus. Dengan cara apa? Menurut saya kadang-kadang ada yang di rumah itu tukaran. Itu cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa wadah Anda itu kecil. Benar uangnya besar, tapi karena wadahnya kecil, kadang-kadang anaknya ada yang tiba-tiba sakit. Ada saja kejadian-kejadian yang membuat akhirnya uang yang besar yang diterima itu keluar. Ada yang kami seperti itu, dapat uang besar, tiba-tiba juga keluarnya juga besar. Ngambil, karena saya juga ngambil. Makanya saya sampaikan, dulu saya seperti itu. Saya fokus di usaha macam-macam. Buahnya usaha saya, nggak pernah pulang saya. Kalau istri saya hadir saya ini bisa cerita, nggak pernah pulang. Dari pagi sampai malam cari duit terus. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang sepeda tabrakan, keluar-keluar, mobil keserempet, keluar-keluar, anak sakit. Karena saya lupa, saya tidak fokus di wadahnya ini. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk membesarkan wadah? Kita diskusi saja. Barangkali yang tahu, monggo dijawab. Oh, gini Pak, caranya membesarkan wadah rezekinya. Gimana? Monggo. Bersedekah. Satu. Gimana lagi membesarkan wadah? Sudah saja. Ya, bersedekah sudah rutin itu. Alhamdulillah. Sedekah yang ikhlas itu juga memancing jadi yang lain. Nah, diawali dari pola pikir untuk upaya membesarkan wadah rezeki. Sebentar, ini semua yakin bikin kaya loh? Yakin ya? Kaya di sini agar hidupnya lebih bermanfaat loh maksudnya. Bukan koya-koya ya. Saya nggak ngajak Anda koya-koya. Nanti yang bapak-bapak duitnya gede terus dugem gitu. Jadi lebih berdaya lagi, lebih bisa membantu sesama, saudaranya bisa lebih rutin, lebih besar. Syukur-syukur bantu Kiai sedikit ningkat masjidnya ini. Nah, gitu ya. Itu harapan saya untuk hal yang lebih positif. Sekali lagi semua dimulai dari pola pikir kita. Cara kita memandang uang dulu. Kalau kita memandang uang ini sebagai hal yang susah, maka datangnya juga akan susah. Apapun realitanya, meskipun realitas saat ini uang relatif gak boleh sampai aku ya. Tapi Anda harus tetap punya pandangan bahwa uang itu mudah. Kan itu ada tuh, saya mohon maaf alatnya nggak hafal ya, tapi terjemahannya tahu. Aku adalah sesuai prasangka hamba. Wadah. Kalau Anda menganggap bahwa kehidupan Anda itu
tidak mungkin untuk kaya. Ya jadi doa loh ya. Makanya nenek-nenek kita kan dulu sering bilang ucapan kita adalah doa, terutama ke anak. Wah, rek bodoh, goblok. Seperti yang biasa ada kesalahan kita. Lo itu jadi doa. Ibu-ibu ada yang gitu? Enggak ya? Alhamdulillah. Terus anaknya wakaf, anaknya pinter gitu, anaknya pinter gitu. Jadi kita harus mengimajinasikan sesuatu yang lebih positif supaya itu jadi doa. Itu dulu tentang doa. Yang berikutnya, siapa 5 teman Anda? Karena saya akan tahu persis berapa penghasilan Anda dari 5 orang teman Anda. Pasti tidak akan jauh-jauh. Misalnya, coba penghasilan saya tiap bulan berapa? Saya akan tanya ke 5, ke 4 teman Anda. Oh, kebetulan semuanya kerja di sebuah pabrik yang gajinya dari UMR. Berapa tadi? 2 juta 2 juta 100. Gaji Anda atau uang Anda pasti sekian, pasti sama. Kalaupun Anda selisih gak akan jauh. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah loh ya. Nanti Pak Kiai sini akan menjelaskan lebih detail. Intinya seperti ini. Kalau kamu ingin baik, kalau kamu bergaul dengan orang baik, maka akan jadi baik. Kalau kamu bergaul dengan penjual parfum, pasti akan katut wangi. Kalau kamu bergaul dengan 4 pencuri, maka Anda akan menjadi pencuri yang 5. Sekarang mari kita evaluasi. Saya tahu ibu-ibu ini temannya sudah relatif tidak terlalu banyak, tetapi pergaulan ini yang selama ini dilakukan itu lingkarannya bagaimana? Apakah sering menggosip, sering gibah? Mulai sekarang dihindari. Gibah itu dosanya besar ya. Ibaratnya makan bangkai saudara kita. Di agama juga ada. Tapi kita sering santai saja ya. Wah, enak ya ngomongin. Oh, jangan itu gitu ya. Nah itu pertama. Yang kedua yang harus diubah. Yang ketiga, temukan mentor atau pembimbing. Mentor atau pembimbing ini adalah ibaratnya dengan mau ke Jakarta. Kalau ada yang sudah sampai Jakarta, kemudian telepon temannya yang sudah sampai Jakarta, kira-kira nyasar nggak? Enggak, karena ada petunjuknya. Kalau di agama itu ada kiai, ada ulama yang membimbing yang membimbing saya. Jadi mereka sudah paham, tahu. Demikian juga di dunia keuangan. Kita biasanya bergerak atas jari konco itu nyoba bisnis ini. Meskipun tidak ada yang salah, coba-coba tidak ada yang salah. Tapi akan lebih cepat kalau ada yang membimbing. Asal dengan Pak, bantu saya untuk segera bisa umroh tahun ini, bantu saya untuk segera menyelesaikan hutang saya, bantu saya agar hidup saya lebih baik. Lakukan apa yang kami minta. Kami sama sekali tidak akan memanfaatkan sama sekali. Jadi jangan itu pasti ada udang di balik batu gitu ya. Ini semua murni untuk Anda. Ya.
Itu sedikit awalan pola pikir yang harus dirubah. Sebenarnya itu banyak kan, sampai pagi itu nggak selesai. Tapi saya singkat-singkat. Selanjutnya adalah cara mencari uang dalam buku Robert T. Kiyosaki itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran kiri dan kuadran kanan. Sayangnya 95% itu ada di kuadran kiri. Kuadran kiri itu seperti orang yang bekerja di sebuah perusahaan pegawai. Suaminya punya jadi pegawai, itu masuk ke kuadran kiri. Kemudian ada juga profesional yang seperti dokter yang buka praktek, guru yang buka kursusan, yang mana itu juga masih masuk ke ranah kuadran kiri. Ciri di kuadran kiri ini begini, sangat beresiko. Tapi faktanya banyak yang orang tetap di sini karena nggak tahu ilmunya. Resikonya gimana? Misalnya pelaku usaha, pelaku bisnis di kuadran kiri ini sakit atau bahkan meninggal, yang bingung siapa? Keluarganya, karena pemasukannya sudah nggak ada toh. Kuadran kiri resiko, belum lagi resiko kalau sebagai pegawai dipecat sewaktu-waktu itu bisa, dan pasti bingung. Demikian juga dengan profesional tadi yang dokter praktek dan seterusnya, bisa jadi uangnya banyak. Mungkin di sekitar sini ada dokter praktek, uangnya banyak bisa jadi, tapi sangat sibuk, waktunya habis. Mentor kami, Dokter Sigit namanya juga, itu seorang spesialis dokter kandungan. Kerjanya dari subuh sampai jam 11. Uangnya banyak, vilanya 2, mobilnya 5. Tapi waktunya habis. Sama keluarga nggak pernah dihabiskan untuk kerja. Nah, seiring waktu akhirnya Pak Dokter Sigit ini belajar. Mosok sih waktu ini akhirnya habis untuk kerja terus. Apakah hidup itu memang kerja terus itu? Terus kapan kita sedekahnya, kapan kita membantu orang, kapan kita bisa bermanfaat ke banyak orang? Terus akhirnya beliau belajar. Nah itu tadi ke pembahasan awal kita. Jangan berhenti belajar. Kalau dalam hidup dengan ada masalah, itu sebenarnya solusinya harus diketahui lewat belajar. Belajar ini bisa diskusi dengan Pak Kiai, bisa tanya orang yang dirasa bijaksana. Harus belajar. Tapi rata-rata kita akhirnya diam. Diberdewe masalahnya. Coba cari solusi-solusi sendiri. Atas nama kita, ego kita yang khawatir nanti kalau tanya membuka air. Tidak, kalau kita belajar, kita akan bersolusi. Selanjutnya kuadran kanan. Yang mana kuadran kanan ini dimiliki oleh business owner atau pemilik bisnis. Business owner ini mereka dirinya mereka punya bisnis tapi bisa ditinggal. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang punya bisnis tapi nggak mungkin ditinggal. Itu masih di kuadran kiri berarti. Kalau nggak bisa ditinggal, buka perancangan. Kalau misalnya dengan luar kota ya terpaksa harus ditutup. Berarti itu belum bisa berjalan secara otomatis. Business owner atau pemilik bisnis. Dan yang terakhir, investor akan menginvestasikan ke saham. Tahu saham ya? Ke pasar modal gitu ya. Itu pembahasan lain kali. Cuma kita harus fokus ke business owner atau bisa juga disebut franchise atau waralaba. Ngertos ya, waralaba franchise? Jadi franchise itu Mixu tahu ya? Ada nggak Mixu di sini? Ada ya?
Nah, biksu kalau Anda ingin buka biksu itu cuma bayar 400 juta. Dan oleh biksu pusat semuanya sudah akan diatur. Pegawainya, menunya apa. Jadi kan cuma tahu tiap bulan dapat bagi hasil, tergantung omset dari penjualannya. Tapi 400 jutanya itu loh ya. Dari mana? Dari mana? Apakah memang sesusah itu untuk hidup kaya? Ini yang akhirnya dipelajari oleh Pak Dokter Sigit yang menjadi mentor kami. Harapan saya nanti jadi mentor di dengan semua. Karena Pak Dokter ini benar-benar murni menyadarkan masyarakat bahwa ada kok pilihan dalam hidup kita ini yang lebih menyenangkan, yang waktunya nggak habis untuk kerja. Ada yang hidup itu bisa buat jalan-jalan, bisa hutan itu lunas semua, umroh tiap tahun, bahkan tiap bulan bisa. Tapi Anda harus percaya dulu, harus percaya dulu dengan saya. Kalau sudah ragu, oh di Jumat udah ini, percaya sama saya. Nanti silakan dibuktikan sendiri. Karena yang mengalami ini bukan jenengan ini saja, sudah ratusan orang dari seluruh Indonesia yang merasakan ini. Saya salah satunya, teman-teman kami yang ada juga ini. Nah, Pak Kiai Sigit tahu itu. Makanya beliau akhirnya mengundang kami untuk ngajak diskusi, membuka kesadaran Anda semua bahwa ada kehidupan di luar sana itu yang sangat indah, sangat menyenangkan, nggak harus kerja terus. Karena saya tak punya tetangga, beliau seorang tentara, ketika pensiun akhirnya jadi satpam. Ada yang seperti itu ya tetangganya. Jadi seolah-olah kerja puluhan tahun itu saat pensiun masih harus kerja lagi sampai tua, sampai tubuhnya nggak mampu lagi. Kan kasihan. Padahal ada sebuah cara yang lebih menyenangkan. Makanya saya singkat saya kan. Ini harusnya kalau ngobrol ini kayak di asrama haji 2 hari, dan itu berbayar. Bayar. Ini gratis. Oke. Nah, ini yang ingin saya hadirkan di sini adalah sebuah program umroh cerdas. Saya tahu dan yakin bahwa ibu itu ingin banget umroh, bener ya? Mudah-mudahan ini bisa jadi jawaban doa ya. Nanti kita umroh bareng-bareng itu sama Pak Kiai Sigit bareng-bareng. Betul nggak? Kita laksanakan. Selanjutnya, nah, kabar gembiranya program umroh cerdas yang saya sampaikan ke jenengan ini hanya kurang dari setahun. Jadi katakanlah sekarang Januari, ya kita buat Desember lah maksimal, pasti berangkat. Loh, saya ngomong dengan keras, Kak, silakan mungkin direkam. Pasti berangkat. Ngomong saya di masjid mulai, yang nyaksikan ini banyak. Pasti kan. Tapi syaratnya satu, Anda harus yakin dulu, ya, harus yakin dulu. Saya nggak akan bohongin Anda. Selanjutnya, dan tadi sebenarnya ada tapi kalau yang nggak kelihatan, saya bantu ini. Jadi untuk pergi haji sekarang ini di samping biaya yang juga relatif mahal, masa tunggunya itu juga nggak setahun 2 tahun loh ya. Dengan kita di sini Jawa Timur 35 tahun, nutu kita kalau gitu. Tapi sebenarnya niatnya, meskipun wah nutu kita, kalau niatnya sudah haji ya tercatat lah ya, gitu. Tapi kita harus logis juga bahwa
gimana nih caranya kita itu meskipun belum haji tapi minimal sudah menginjak tanah suci, berdoa di sana. Itu yang kenapa saat ini banyak orang milih umroh sebagai alternatif ibadah ke tanah suci sambil nunggu hajinya. Jadi boleh nanti daftar haji, terus ikut umroh dulu supaya ya tombol kangen ibaratnya gitu ya. Dan nah, melaksanakan umroh itu sayangnya juga nggak murah ya kalau itu ya. Mungkin Bapak itu pernah lihat iklan umroh cuma 25 juta. Iya, bisa jadi benar dan bisa jadi Anda berangkat. Tapi saya yakin ibadah dengan itu nggak nyaman di sana. Hotelnya yang mungkin makannya yang kurang, nggak nyaman. Akhirnya ibadahnya itu kurang konsentrasi, kurang khusyuk. Jadi kekhusyukan itu juga ditunjang dengan fasilitas. Coba dengar kalau misalnya umroh makannya teratur, bergizi, terus tempat tinggalnya juga lebih baik, terjangkau, nggak jauh-jauh. Mungkin yang 25 juta, 27 juta berapa kilometer dari lokasi. Kalau ini mungkin nggak terlalu jauh dengan kisaran 30 sampai 40 juta. Kita buat 40 juta saja, tidak akan masalah. 30 juta, 40 juta tidak akan masalah. Nah, di sini kami hadir itu tadi untuk membantu Anda bisa umroh. Sekali lagi kami bukan dari travel agent ya. Woi, travel agent kayak payu itu enggak, kami enggak ada. Silakan travel agentnya diatur atau sendiri. Kami hanya memfasilitasi, membantu Anda punya uangnya untuk umroh. Nah, tanpa harus menabung bertahun-tahun. Coba bayangkan kalau 40 juta ya, 40 juta nabung sebulan 1 juta. Mampu nggak nabung sebulan 1 juta? Menurut saya bukannya saya merendahkan apa, kita harus logis. Kalau gorengannya tadi sekian, kepotong 1 juta untuk nabung. Terus untuk keluarga ini gimana ini, tinggal sekian buat bayaran sekolah, buat listrik dan seterusnya. Gimana semuanya ujungnya duit kok ya. Jadi tapi kita jangan mentuhankan duit, karena duit itu alat kita. Nah, saya bantu Anda untuk punya alat ini lebih baik lagi ke depannya. Jadi semisal nabung 1 juta tiap bulan, Anda butuh 40 bulan atau kurang lebih 4 tahun untuk bisa umroh. Itu belum termasuk uang saku dan lain-lain, belum termasuk bacaan. Iya, sebelum berangkat itu bacaan dulu. Kalau baru senteni, nanti bacaan ini, gitu ya. Terus belum lagi nanti pulangnya harus beli oleh-oleh dan bacaan lagi. Loh, bayangkan orang Indonesia itu luar biasa keluarganya ya. Bacaan terus, tahlilan terus, bagus itu, bagus. Tapi kita yang harus mempersiapkan. Nah, tidak semua orang mampu nabung. Jadi boleh Anda punya rasa percaya diri yang tinggi, pasti mampu. Tapi kita juga harus realistis. Iya ya, bojoku penghasilan sekian, realistis. Boleh punya optimisme yang tinggi, realistis harus berada, supaya langkah taktisnya jelas untuk mencapai itu. Jadi di program ini Anda hanya menyisihkan 84.000 setiap bulan. Ngeluarin duit 84.000 berat nggak? Enggak. Setiap bulan ya? Nggak sampai setahun loh. Desember loh. Dan karena saya serius Bu. Iya. Oh, insya Allah bisa ya. Nah, berapa kurang dari dokter, ya kan? Nah, kita masuk ke bagaimana sih cara kerja program ini. Ingat, sebelum masuk ke cara kerja program ini,
tadi sudah saya sampaikan ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri itu pegawai profesional yang dokter buka praktek, tukang potong, orang buka kursusan, yang mana resikonya tinggi, penghasilannya mohon maaf tidak terlalu besar juga, dan waktu Anda habis di situ. Maka solusinya Anda harus lompat ke kuadran kanan. Kuadran kanan ini adalah area yang jenengan ngakuten derek paham. Ibaratnya sekarang ini Anda saya seret masuk ke hutan, Anda sama sekali nggak paham di situ. Makanya saya akan bimbing Anda. Oke, program kerja ini yang perlu digarisbawahi. Kita akan bekerja sama dengan satu perusahaan networking terbesar di dunia yang namanya MW. Seperti halnya Mixu tadi. Jenengan kalau bermitra dengan Mixu harus mengeluarkan uang 400 juta dan tiap bulan dapat bagi hasil. Terus nggak mau tahu, pokoknya sedia uang 400 juta itu belum tempat ya. Kemudian oleh manajemen Mixu nanti tiap bulan dengan kasih bagi hasil. Nah, kalau di MW ini hampir sama, kita bermitra juga. Tapi tidak 400 juta. Kira-kira berapa? Kalau bermitra dulu ya, untuk bermitra di MW itu sangat terjangkau. 50.000 itu bisa buat Anda umroh. Ya, sudah dengar Pak? Nah, coba ini ada satu video. Biar kenal MW dulu. Silakan disimak. Jadi MW ini sudah dari tahun 59 berdiri di Amerika. 59. Jadi tahun 59 MW juga berdiri sampai sekarang. MW itu perusahaannya, kantornya, dan ada di 100 negara. Jadi Anda ini saya ajak pertama pada pembicaraan kita tadi, dengan siapa kita berkumpul. Kalau Anda saya ajak berkumpul dengan orang-orang kaya ini, pasti akan katut. Gimana? Berbentuk katut kaya, katut kaya Bu, katut ngomong, katut kaya. Nah itu kita saja karena audionya nggak keluar. Nanti di YouTube banyak MW, silakan dilihat. Intinya sekali lagi ada di 100 negara, kami 900 saintis, ilmuwan, 1000 paten, itu lahannya. Jadi Anda itu bermitra dengan perusahaan raksasa loh, hanya dengan 50.000. Nah itu beberapa produknya. Jadi ada sekitar 350 MW. Tapi saya nggak ngajak jenengan untuk beli ini semua, tidak. Kita simak berikut ini. Nah itu. Dan MW ini meskipun di Amerika, ini tidak ada kaitan dengan politik tertentu ya. Yang terakhir kemarin Israel Palestina, tidak ada. MW itu murni bisnis, tidak ada muatan politik, muatan agama, tidak, murni bisnis. Jadi dengan tidak usah khawatir. Wah, pemain MW dari Israel, dia sama sekali. Di MW sendiri banyak sekali ustaz, guru ngaji. Kalau jenengan main ke Cilacap,
itu ada salah satu pengasuh pondok pesantren Pak Kiai Ashari, itu MB juga, pesantrennya besar juga, MB juga, ikut MB juga. Niatnya apa? Untuk hasilnya itu bantu santri-santrinya. Itu yang mulia, ya. Sudah selanjutnya. Nah, jadi konsep MB ini saya jelaskan dulu, meskipun harusnya ini nggak usah bikin musik. Pokoknya saya ingin supaya tidak ada salah sangka, salah terima dari yang saya sampaikan ini. Jadi konsep ini disebut bisnis prosumer, yang memungkinkan tiap mitranya mendapatkan penghasilan dari situ. Prosumer itu sederhananya seperti ini. Di sini ada Alfa, ada Indomaret, ada ini. Misalnya Anda belanja ke Indomaret, terus kemudian Anda mengajak dua teman Anda, belanja dong Indomaret dong. Kira-kira pihak Indomaret ngasih terima kasih nggak buat Anda? Enggak, ya. Di MB beda. Misal Anda belanja di sana dan kemudian ngajak dua teman belanja di sana, bagus produknya. MB ini berterima kasih dengan apa? Ngasih profit sesuai dengan jumlah belanja temannya. Bu, terima kasih ya buat temannya ikutan belanja tadi loh di sini. Ini profit untuk ibu. Prosumer itu kurang lebih seperti itu, sederhananya ya. Jadi saya buat sederhana saja. Selanjutnya, nah ini dimana Anda biasa membeli kebutuhan rumah sehari-hari, sabun, sampo, pasta gigi di Indomaret, di Alfamart, tapi nggak dapat apa-apa. Selanjutnya, kalau di sini terus Pak, terus, nah tidak ada ya, terus, nah kalau di MW bisnis prosumer tadi intinya memberi Anda sharing profit. Anda puluhan tahun belanja pasta gigi, sabun Look, Lifebuoy di Indomaret nggak dapat apa-apa. Tapi kalau di MW aku tak aja, itu aku dapat duit dari MW. Tidak apa silakan, MW sekarang itu tak aja 350. Akhirnya 3 rumahnya kita belanja sih. Oh 3 rumahnya tadi habis 100.000. Ini ya tak kasih sharing profitnya. Itu sederhananya. Kalau di toko-toko retail biasa kita nggak dapat apa-apa. Di MW ada. Jadi fair. MW ini memberi peluang Anda untuk punya penghasilan cuma dari situ. Jadi Anda tidak berjualan. Anda cuma cerita itu. Aku tadi lo beli di MW ini bagus. Iya tak? Dia satu dulu kan. Saat dia beli, Anda dapat persen. Itu sederhananya. Terus. Nah, ini ada perbandingan produk, tapi saya nggak terlalu fokus di sini karena nanti semakin larut dan yang jelas produknya itu konsentrat sangat irit. Salah satunya disc drop. Disc drop itu adalah sabun cuci piring. Di rumah biasanya pakai apa? Sunlight. Berapaan Sunlight? 10.000 ya? Ada yang 2.000. 5.000. Kita buat 10.000 aja biar gampang. Biasanya ibu-ibu itu dan pengalaman saya 1 bulan itu habis 10.000 untuk sabun cuci piring. Distro kelihatannya mahal di awal 75.000, tapi 8 bulan nggak habis. Berarti jatuhnya sebenarnya lebih murah karena tiap bulan nggak sampai 10.000. Sedangkan Anda Sunlight nama lagi pertama cepat habis, yang kedua kandungan kimiawinya Anda nggak tahu. Apakah jenengan berani nyuci buah dan sayur pakai Sunlight? Tidak, karena Anda sebenarnya paham kandungan kimianya itu nggak sehat. Tapi pakai distro malah disuruh nyuci buah, sayur, botol, susu formula pakai distro. Kenapa? Aman. Karena dibuat dari minyak jagung. Bahkan ada salah satu produk MB, deterjen, bekas cuciannya itu bisa buat pupuk. Jadi kan berani membuang bekas cucian rinso ke tanamannya.
mati gitu. SA8 deterjen NB 2 pupuk. Bayangkan keunggulan produk NB sampai situ. Makanya jenengan tak ajak cara berpikir dan berperilaku orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu malah berpikir hemat. Kelihatannya mahal, tapi malah hemat sebenarnya. Dan yang kedua, orang-orang kaya itu malah justru peduli dengan lingkungan. Jadi kan sudah beberapa puluh tahun nyuci dengan Rinso dan Soklin atau apa. Sudah berapa puluh tahun mencemari lingkungan sekitar lapangan saya ini. Nah ini regresi kita. Sedangkan kalau SA8 deterjennya buat pupuk aja aman kok. Mau dimasukkan kolam saya jamin ikannya nggak mati. Tapi hasilnya luar biasa, bersih kan itu. Herannya kan itu. Kok gak meyakinkan ini bisa buat pupuk ikan tak mati, tapi hasilnya kok bersih. Nah, ilmuwan MB itu memang menemukan tugasnya seperti itu. Bagaimana produk itu bermanfaat, ini konsentrat dan aman buat lingkungan. Ini sebenarnya malah sangat syar'i sekali, tidak mencemari lingkungan. Jadinya. Nah ini salah satu contoh blister pasta gigi. Yang umumnya kalau pakai pasta gigi itu odol itu banyak gitu ya, Pepsodent dan sebagainya. Kalau blister itu cuma sebiji jagung. Jadi Anda itu malah irit jatuhnya kalau pakai MB. Hidup malah sehat dan kaya. Ini contoh blister ya, kalau itu. Sekali lagi ini harganya 84.000. Oh mahal Pak. Kalau Pepsodent kemarin berapa Pak? Pepsodent 20.000. Yang ukuran segini, ya ukuran 20 ribuan mungkin ya. Kok mahal? Tapi kalau Anda bandingkan, jatuhnya akan irit. Itu yang pertama. Yang kedua, di YouTube banyak sekali. Kalau Anda mendemokan demo blister dan Pepsodent atau itu sebenarnya Anda tidak tahu. Itu demo di YouTube banyak bahwa produk lain itu mengikis gigi kita. Makanya di sini ada bapak-bapak yang usianya sudah 40 tahun ke atas, giginya kropos itu akibat dari pengikisan yang dilakukan bertahun-tahun tanpa disadari. Dan yang ketiga, mulut itu kan mengandung keasaman, benar? Kalau bangun tidur kan rasanya asam, itu kan keasaman. Keasaman saat dicampurkan dengan pasta gigi yang lain di demo YouTube-nya itu membentuk buih. Tapi kita nggak sadar, buih itu dikira ya proses kita gosok gigi. Kalau blister, keasaman dicampur dengan blister itu sama sekali tidak berbunyi. Berarti tidak ada kandungan kimiawi. Anda diajak sehat, jatuhnya irit, sehat dan kaya. Cuman kita mungkin sedikit sok, kok satu. Makanya pola pikir ini penting untuk melangkah menjadi orang yang berlimpahan. Harus ada yang diubah, mulai dari pola pikir dan nanti masuk ke gaya hidup kita. Hematnya, apa hemat pasta gigi blister? Nah ini nggak kelihatan ya. Jika samping ada 30 tetes ke bawah 25, maka berapa bulankah pemakaiannya? Jadi totalnya ada 750 tetes jika 11 jadi 30 kali 25 tetes 750 tetes dipakai sendiri 2 kali sehari, berarti habis dalam waktu 1 tahun dipakai sehari. Diri-diri. Kalau misalnya dalam keluarga ada lebih dari 1, ya kurang dari setahun. Kalau dipakai sendiri setahun nggak habis, karena penggunaannya sebiji jagung. Jadinya
Nah, ini testimoni banyak, nanti silakan dicari sendiri di YouTube, Blister itu ada. Selanjutnya, Pak. Nah, ini demo-demonya. Kita lewati aja ya, silakan Pak. Pokoknya intinya dia tahu ini dengan keasaman ini. Pasar ini bertemu dengan keasaman mulut. Nah, ini blister dicampur dengan asam karena mulut mengandung asam. Dites dengan asam, asid. Kita lihat reaksinya blister dengan fase kimia yang lain. Nah, itu reaksi di mulut Anda itu ada berusaha seperti itu tanpa Anda sadari bertahun-tahun. Sedangkan kalau blister tidak ada busanya, itu ya. Terus, nah kita masuk ke poin intinya. Jadi sekali lagi untuk bisa umroh tahun ini bulan Desember nanti maksimal. Mungkin kalau ada lebih-lebihnya ada Januari, Februari ya. Tapi kurang dari setahun itu sudah standar minimal. Tapi kan kadang-kadang ada orangnya yang sistem tidak dikerjakan terlalu baik, karena ada kemunduran. Tapi umumnya tahu. Tugas kita di sini hanya mengalihkan belanja sebesar 84.000. Seperti yang saya sampaikan ke Ibu tadi, hanya 84.000. Dan karena di sini bisnisnya adalah prosumer, mengajak orang untuk ikut belanja, maka jenengan tugasnya ngajak 3 saja. Bisa anak, bisa tetangga 1, atau mungkin saudara 1. Wah, 3 saja. Terus 3 itu juga nanti melakukan hal yang sama. Tapi ingat, yang kita niat mengajak kita ke mereka adalah sama, untuk umroh, ya. Niatnya itu untuk umroh. Kamu mau nggak umroh tahun ini Desember? Loh, kan aneh. Bicu ini gitu ya. Nek bingung jelas loh, nggak bisa menjelaskan. Ayo sebenarnya Pak Kiai sedikit, ya Pak Kiai sedikit nanti akan menjelaskan daripada susah saya, karena saya besok harus kembali ke Bojonegoro. Kalau nanti ada waktu saya main di sini lagi. Jadi itu impian umroh ini yang harus dijadikan landasan Anda untuk bergerak. Ini cuma produk, meskipun dengan kualitas yang sangat luar biasa tadi. Uang 84.000 Anda nggak hilang. Jadi ngasih uang 84.000, terus uangnya nggak jelas, dapat produk langsung dipakai untuk Anda dan keluarga. Ya, 84.000 udah produk, dan harus ngajak 3 aja kecil ya, tuh 3 mudah ya. Masuk tetangganya diajak orang nggak mau. Ya jangan dipaksa juga, kalau nggak mau juga biarin juga. Wes yang mau saja, umroh pasti lah. 80% orang itu pasti rindu di tanah suci. Impian itu yang perlu diperkuat, minimal Anda sendiri. Terus alternatifnya kalau nggak bisa ngajak kayak tadi, ajak waktu pengajian di sini. Terus sebelum pengajian atau selesai pengajian ngadep Pak Kiai biar Pak Kiai yang menjelaskan. Gitu ya. Jadi jenengan nggak akan terbebani kayak saya ngomong. Ngajak aja. Kalau
masih punya orang tua, bapak-bapak, mertua atau orang tuanya sendiri diajak untuk ikutan program ini. Terus bagaimana konsepnya? Sebenarnya Indonesia itu budayanya itu salah satunya itu adalah apa? Gotong royong. Kita membawa budaya gotong royong ini cuma di ranah kalau ada tetangga kita yang mengalami musibah, kita kasih bantuan secara gotong royong. Bersih-bersih desa, kita bergotong royong. Gotong royong ini bisa juga dibawa ke ranah bisnis ini. Jadi ini konsepnya, sistemnya gotong royong. Budaya Indonesia ini gotong royong itu. Kita bareng-bareng bergotong royong untuk melakukan program ini, dan ini yang akan membawa Anda semua umroh. Gotong royong ini sudah ada di hati kita. Ayo kita hidupkan. Jadi bulan pertama Anda mengajak 3 ya. Jadi betul, kalau Anda bahkan kurang dari setahun bisa. Pak Andi, saya ingin berangkat bulan September. Bisa, saya ajari caranya. Pokoknya bulan ini 3 itu kan otomatis juga belanja juga. Seperti saya bilang tadi, kita mengumpulkan omset belanja dari orang yang kita ajak, orang yang punya kemauan untuk umroh, dan nanti akan secara fair dibagi oleh MB. Konsepnya itu. Saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya Anda punya produk, terus kemudian Anda kepingin memasarkan produk Anda lebih luas. Biasanya nyari reseller, benar? Tahu ya yang bapak ini ya, reseller. Reseller itu agen, kalau bapak tahu. Sopo sing iso masarno produkku iki, nanti tak kasih bagi hasil. MB kurang lebih seperti itu. Anda mencari reseller, tapi kalau nggak nyaman dengan reseller, Anda mencari orang-orang yang mau bergotong royong untuk ikut umroh. Nah itu aja. Jadi cara pandang kita saja yang harus benahi. Selanjutnya bulan pertama, terus langsung bulan kedua, 3 dari kita itu juga semangat banget. Bismillah umroh, ngajak 3 juga. Berarti kan ada 13 orang kurang lebih yang ada omset belanja sebesar 1 juta. Ya, wah itu udah luar biasa. Terus ada perubahan lagi. Bulan ketiga mengajak juga masing-masing 3 orang itu. Nanti kumpulnya di sini. Kita jadikan ini sebagai koordinasi sekaligus untuk pengajian. Nanti ngundang temannya, ayo ikut. Gak usah ngundang umroh dulu. Ayo ikut pengajian yuk ke tempatku. Ya, jadi nanti setelah pengajian akan diinfokan untuk program umroh ini ke temannya. Itu aja ngajaknya pengajian. Kita ngajak orang pengajian. Apalagi sekarang medsos, Facebook menjangkau banyak orang. Bisa jadi ini nanti tidak hanya terkenal di wilayah Boyolali, bisa Solo, bisa banyak penduduk di sini. Semuanya pada itu umroh, gitu. Ya. Terus bulan ketiga, bulan keempat ini masih sama. Bulan keempat ini dari 3 orang itu masing-masing akhirnya bertumbuh menjadi 121 orang. Masing-masing hanya belanja 84.000. Dan Anda kabar baiknya, omset itu yang sebesar 1 juta, 10 juta ya. Sudah terkumpul omset 10 juta dari orang-orang yang Anda dikasih bagi hasil ya. Mulai dibagi bagi hasil sebesar 1.300.000 ya. Iya. 1.200.000 dikasih masuk rekening jenengan, ditransfer seperti yang saya alami tiap bulan dalam 2 tahun ini. Ditransfer terus, gak pernah telat. Terus bulan kelima terus. Terkumpul masing-masing dari 3 itu, ayo umroh. Akhirnya ada omset yang terkumpul sebesar 30 juta sekian. Nah, Anda masuk ke level 9%. Jadi di MBA itu ada level-levelnya sesuai dengan omset belanja yang masuk.
Orang bisnis kan gitu sih, ngomongin omset juga dong. Penjualan sekian, omsetnya sekian, berarti labanya sekian. Nah, gitu dibagi. Anda diajak bisnis di sini, bukan hanya umroh. Kalau cuma umroh tanpa ada Excel ya namanya mimpi, hayalan. Harus ada kendaraannya yang nganterin ke sana. Kendaraannya ini sudah sangat terbukti, sudah dari tahun 59, puluhan tahun sudah, dan membayar jutaan orang. Salah satunya saya, dan alhamdulillah saya Desember kemarin juga baru pulang dari Hawaii, dari Amerika. Hasilnya kok bisa Pak Andi? Hasil bonus jualan, dikasih kesempatan jalan-jalan ke Hawaii, gratis, makan tidur di hotel berbintang 5, semuanya gratis. Anda pun pasti bisa, ya. Bulan kelima intinya Anda pendapatannya sudah di atas UMR. Bulan ke-6 ini sudah luar biasa, Anda masuk ke 15%. Bonusnya sudah sekitar 10 jutaan. Bulan ke-6 loh. Ada nggak bisnis yang hanya 6 bulan tapi pendapatannya 10 juta? Ayo, bisa jualan bakso gitu. 6 bulan penghasilannya sudah 10 juta. Ada nggak? Ada. Jadi ini peluang yang sangat baik. Selanjutnya Pak. Selanjutnya Pak. Bulan ke-7. Nah, saya tadi ngomongnya 1 tahun ya. Sebenarnya 7 bulan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya malah tidak 1 tahun, 7 bulan. Saya ngomong setahun itu untuk jaga-jaga, barangkali ada mundurnya, namanya orang ya. Sebenarnya 7 bulan. Januari, bulan ke-7 berarti Juli atau Agustus, kemerdekaan Indonesia. Anda juga merdeka juga. Momentum Anda untuk hidup merdeka, tidak terjebak rutinitas bekerja setiap hari, bebas dari hutang dan bebas dari atau himpitan ekonomi yang lain. Jadi ini bulan ke-7. Pendapatan Anda sudah sekitar 40 juta, 50 juta. Loh ini real Bu. Saya sudah mengalami 2 tahun ini. Ini nyata. Jadi bukan bohongan, bukan main-main. Hanya dari apa? Dari 84 ribu ini loh. Asal Anda mau punya kemauan untuk berubah, lakukan. Ya, tapi saya juga tidak di wilayah untuk memaksa dengan. Sekalipun nanti ini sesi ini berakhir, terus saya nggak ikut, monggo, tidak apa-apa. Terus saya tak ikut pengajiannya saja, bagus ya. Saya ikut, kami bantu. Nah, kalau Anda mau, saya ikut Pak, kami bantu. Nanti saya tinggalin nomor WA saya. Kalau mungkin Pak Yai sering sibuk, bisa WA saya atau di Pak Ang ini domisilinya Jawa Barat di Bekasi. Kebetulan saya ini dari Solo, asrama haji juga. Terus, nah sudah banyak ya orang yang mendapatkan penghasilan, ada guru ngaji, ustadz, petani dan lain-lain. Pak Kosim, nanti ada ceritanya. Nah ini cerita Pak Kosim. Beliau seorang petani terong dari Jember. Tadi juga hadir waktu di asrama haji. Jadi benar-benar petani dia.
Itu ya. Jadi orang-orangnya ini masih hidup semua, Bapak Ibu, tanpa COVID. Selanjutnya ada di Bandung itu ada Pak Rohman. Beliau seorang kuli bangunan yang mana sekarang sudah berubah hidupnya. Rumahnya jauh lebih baik, punya mobil. Padahal itu tidak diimpikan beliau. Kalau jenengan tanya ke Pak Rohman, gimana sih Pak Rohman seperti itu? Kemauan untuk mau berubah itu aja. Itu perjuangan juga itu. Kita itu kadang-kadang sudah nyaman meskipun hidupnya ya begini-begini saja, tapi nyaman. Ada ketakutan untuk melangkah atau merubah cara dalam mencari nafkah. Gak perlu takut, kita dampingi. Jenengan kita gandeng kok. Kalau jenengan enak, kalau saya dulu sendirian, gak ada yang gandeng. Karena hutang saya dulu yang sangat besar, maka saya harus berubah dan sampai pada titik seperti ini. Kalau jenengan harusnya bisa lebih positif. Ini Pak Rohman, nah ini kulit bangunan ya. Pak Rohman Kumansa. Orangnya masih hidup. Ya, saya bicara lagi biar karena mungkin sudah terlalu larut juga ya. Jadi saya percepat saja. Jadi nah ini teman-teman dari seluruh Indonesia. Nanti jenengan bisa ketemu juga dari seluruh Indonesia, berarti dari Aceh sampai Papua ada. Selanjutnya tahu ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu, karena ini memang juga dadaan sifatnya, mulainya juga sudah agak larut. Saya khawatirnya nanti saya bikin panjang malah ngantuk jatuhnya. Tapi malam ini saya cuma menginginkan dari sekian jamaah yang hadir, saya mohon angkat tangan. Siapa sih yang benar-benar pengen umroh? Oke, matur nuwun, terima kasih. Mari kita niatkan bersama dengan Tuhan. Umroh itu butuh kendaraan. Kendaraan ini sangat halal dan syariatnya juga dapat, sangat fair. Mari kita turunkan ego kita, rendahkan hati kita. Kita coba belajar melakukan yang sudah diminta orang yang sudah jadi, orang panutan Anda. Untuk bismillah ikut bermitra dengan NB. Ya, kira-kira untuk yang mau bermitra dengan NB supaya jadi wasilah menuju umroh, silakan angkat tangan. Gak usah ragu. Kalau ragu bisa gak usah angkat tangan. Iya, gak usah ragu. Bismillah, ya. Oke. 1, 2, oh terus angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Untuk yang mungkin
dan seterusnya dan lebih tahu lebih banyak, silakan nanti tanya-tanya dulu, ya tanya-tanya. Mungkin ada juga saya ingin ikut saya belum punya uang. Yang penting keputusan dulu, ya. Kalau Anda sudah Bismillah ikut, ditunjukkan rezekinya. Nah, kalau Anda itu tadi, aku sesuai prasangka hamba. Anda sudah sudut dulu rezekinya sekarang nggak ada, terus nanti nggak bisa. Bismillah dulu, bikin keputusan dulu, nanti akan ada jalannya. Sudah banyak cerita seperti itu, sudah banyak penjual bakso yang bisa memeliharkan anaknya. Itu kan di luar nalar kita. Dan ini hanya 50.000 ya, gitu loh. Jadi jangan batasi potensi yang diberikan Tuhan kepada kita itu dengan realitas saat ini. Gusti Allah Maha Besar, Maha Kaya. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk yang akhirnya memang memutuskan bergabung, gimana Pak? Formulirnya atau gimana? Tanya dulu Pak, tanya dulu. Oh iya, maaf, saya kasih kesempatan itu tadi. Gimana? Ya biar yang lain juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Sewu, saya pernah ikut Pak. Oh iya. Tahun 90-an. Betul. Tapi saya hanya diajak teman. Jadi saya diajak kemana-mana sosialisasi seperti itu, tapi saya tidak dikasih tahu teknisnya. Sehingga saya hanya diajak dan itu menjualkan produknya saja. Jadi produk make up saya mengajar. Tapi saya tidak bergabung gitu. Saya karena tidak dikasih tahu cara bergabung. Saya hanya ikut aja. Nanti kalau ada sebenarnya aja. Saya juga tahun 90-an berapa saya. Nah ini saya mau tanya. Tadi yang dikatakan 84.000 itu ya Pak ya, itu belanja tiap bulan gitu. Jadi seandainya saya ikut, jadi saya tiap bulan bayar belanja 84.000 itu. Nah, terus saya ngajak teman 3 itu juga tiap bulan nanti belanja. Dan 3 itu sampai berantai sampai masing-masing gitu ya Pak. Itu selama 1 tahun. Kurang dari 1 tahun tadi juga. Ya, 7 bulan. Kan bisa 7 bulan dari itu. Kalau sudah 7 bulan sudah tidak saling kenal. Sudah nggak usah lagi. Bahkan itu 3 saja. Ya. Terus kemudian 3 ini dia juga dari 3. Jadi itu fokus 3 saja. Jadi jangan mikir enggak, 3 saja. 3 awal sudah 3 berarti kewajiban Anda sudah selesai. Selanjutnya bagi 3 ini, ayo siapa nih 3? Iya. Ya ya. Lanjut. Ya. Berarti itu nanti sekitar berapa lantai? 7 lantai itu Pak ya? Iya. Bulan itu 7 lantai ya? Ya, bisa saya dulu pertanyaannya. Sudah, itu aja. Terus nanti yang dikatakan 50.000 itu apa itu Pak? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Ibu Wijilsari. Ibu Wijilsari. Wijilsari. Untuk Andi berjuang untuk memperjuangkan orang, tapi dia nggak tahu apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ibu Wiji. Iya. Jadi Ibu Wiji memang pengalamannya pernah bergabung di MB tahun 93 itu. 9 bulan berapa? 9 bulan. Nah, yang segera perlu diketahui, saat kemarin saya di satu tempat di pedesaan Mojokerto yang mengajak orang untuk bergabung juga, ternyata bertemu juga dengan orang yang pernah bergabung, dan dia ngomong MB itu Pak bisnis yang eksklusif. Loh kok bisa itu? Iya, karena waktu saya di Jakarta yang gabung itu bos-bos Cino sampai segitunya. Jadi MB itu dulu sangat susah dimasuki oleh orang-orang seperti saya.
orang-orang seperti Anda. Saya dulu seorang pengajar, nggak mungkin bisa masuk. Tapi semakin kesini, akhirnya kita membentuk satu komunitas tuh. Yang mana komunitas itu tadi di pojok ada namanya baca. Komunitas ini bahkan tidak menganjurkan itu berjualan. Kalau tadi ibu cerita presentasi itu berjualan ya, tidak berjualan bu. Ibu cuma beli booster untuk diri sendiri dan mencari 3 orang itu tadi yang sudah mau seperti itu. Jadi nggak jualan, ngajarnya tuh cuma 3. 3 orang per bulan apa sekali Pak? 3 orang itu per bulan apa sekali? Sekali saja, 3 saja. 3 sekali beres ya sudah. Tapi belajarnya kerja. Ini pun top bulan ke-4 itu pendapatan sudah 1 juta, malah sudah surplus. Nggak ngeluarin duit dari kantor sendiri, dapat bonusnya itu untuk beli blister. Gitu. Paling bulan ke-1, ke-2, ke-3 masih keluar duit untuk blister. Selanjutnya bulan ke-4 sudah dapat bonus 1 juta berapa lagi. Bulan berikutnya sudah 3 juta sekian. Terus naik uang bilangan terus naik seiring dengan orang yang diajak gotong royongnya. Jangan melihatnya ini jangan mohon maaf, di luar sana kesan jaringan itu banyak diartikan negatif ya. Nanti Yogyo yang atas tidak, saya berani jamin tidak, karena saya sendiri pernah disalib oleh mitra saya. Jadi saya menjualkan orang, kemudian dia geraknya cepat, omset saya bisa dan sama dia. Jadi tidak mengkayakan yang atas itu, mungkin bisnis-bisnis yang lain tidak di Indonesia. Di Indonesia sangat fair. Oke, seperti itu. Terus 50.000 tadi ya. 50.000 tadi seperti saya kasih contoh, kalau dengan bermitra dengan Mixu. Mixu itu waralaba dari Cina kalau nggak salah ya, dari Cina. Anda harus sedia 400 juta. Anda di sini punya toko sebanyak 25 hanya dengan 50.000. Maksudnya toko apa di sini? ADC atau MW Distribution Center. Ini ada di 25 kota. Ada di Solo, ada di Malang, ada Jakarta, ada. Itu ADC yang menyediakan salah satunya Dister. Jadi ini kan nanti diajari cara belanja online bisa, atau aku ingin tahu tokonya MW, bisa datang ke Solo terus beli Dister dengan menunjukkan kalau sudah mendaftar nomor membernya ada. Pak, nomor member saya ini saya beli Dister. Dan Anda dapat harga 84.000. Misalnya Anda ke toko MW nggak punya nomor member, jatuhnya 95.000. Ada selisih kalau nggak member. MW juga melayani orang luar, tapi harganya mahal. Kalau untuk member 80 kali. Dan Anda bisa duduk-duduk di situ. Anda itu toko Anda. Itu toko Anda. Itu ya. Berapa itu? Begini mau Ya, saya kan bisa macam-macam jalannya saya. Tapi untuk mencarikan bonus itu kan saya bisa itu Pak. Nah, jadi kalau ini bonus itu langsung masuk rekening atau Gini. Saya ini sudah dari tahun 2018 saja, dan sudah 3 tahun itu menerima bonus dari MW. Dan sampai hari ini, malam ini saya bicara, MW itu tidak pernah sehari pun telat ngasih bonus. Jadi jangan khawatir, bonusnya langsung masuk ke rekeningnya dan dibayar bulan depan, bulan berikutnya. Tidak usah apa itu, tidak usah program apa itu mencari, karena kan susah gitu loh. Kita tidak bisa membuka apa itu
anak diajari. Kalau itu sudah bisa didaftarkan, kan dapat web itu bisa login di situ, kemudian di dalam webnya itu nanti akan itu ketahui banyak, ada pusat bisnis, ada produk ini, itu semua bisa dilihat. Mitra ibu siapa di situ yang mendaftar, itu semua bisa dilihat. Jadi lengkap di situ. Jadi yang kawat ya. Yang lain mau bahkan kalau saya itu masih bingung. Contohnya Pak Rahmat ini tadi ya. Pak saya bingung karena modal saya turun jadi mengandal 84.000. Rugi apa sih? Dapat produk dulu. Terus modal saya turun aja lagi. Jadi tidak usah rumit terlalu banyak. Mikir yang gini yang gini. Terus pokoknya dagingnya ada 3 orang. Jadi Bismillah saja. Jadi bisa dikerjakan siapa saja yang sudah punya cucu usia 18 tahun, harus 18 tahun ya. Biasa. Ayo, bangun kok dari aku. Iya kalau Pak, gue pokoknya yakin jojo ini seluruh betulnya menurut saya. Gitu intinya Bu, gotong royong Bu. Ini budaya kita. Nanti kalau ada misalnya 3, yang 2 sudah dapat 3, yang 1 belum dapat 3. Jadi kita bantu. Gotong royong. Ya kok mulai lagi aku nggak ngomong terus kalau nggak langsung ya uang kredit kasihan dibantu sederhana. Jadi sederhana, mudah, nyaman, umroh gitu daripada dengan nabung boleh duit yang ini wasilah kita gitu. Oke, dan saya ngomong ini program yang serius gitu. Program yang serius. Anda yakin 100%, kami 1000%. Gitu. Itulah. Bahkan Pak Yai mohon maaf kalau nanti di sini kok semakin banyak yang hadir, saya akan sempatkan di sini lagi. Saya akan sempatkan. Saya yakin. Iya. Karena mau sudah kita punya, saya sendiri yang pengen memang kita pasang pintu Ka'bah di situ. Setiap jemaah kita itu mesti lihat situ. Yang belum pernah ke situ mesti kepengen ke situ gitu loh Pak. Maka inspirasi saya itu sampai pintu Ka'bah tak pasang di situ. Itu harganya mahal. Harganya murah itu kalau betul bukan dilarang. Cuma saya itu masang itu tuh saya punya cita-cita. Sopo sing kene iki iso kudu ora ngono. Coba kalau yang beliau Pak disampaikan di kira-kira dengan wonten niku rasa pikiran abot mboten. Abot sih. Coba kalau 84 ditambah 50 gitu. Piro niku? 50-nya masuk mitra, 84-nya register. Itu benar mengukur, jadi produknya banyak. Saya sama beliau ini, jadi apa? Ya wis ini dikembangkan, jadi mamon, jadi tekan makan, jadi gitu. Maka saya mengundang sama banyak, itu kalau betul kata, saya yakin, enggak, buktinya bareng-bareng gitu. Ini mau dulu, mungkin anak ini mau dulu, punya taksi. Jadi bukan sih, pribadi. Kadang-kadang ketika orang masuk di sini kan, aduh, baik lupa. Mungkin naik 7 sasi, itu mulai. Maka itu akan terus mengalir. Cuma malam ini sepuh-sepuh tadi, biji bisa untuk ada HP, sepuh. Menurut akhir rekening, nanti kita bareng-bareng. Indonesia, nanti kita bareng-bareng. Kasus dari Bapak Haji Bu Siti sama Bapak Ade putrane telu Jakarta. Ya, telu gimana? Dari Pak Sikin, Jakarta ini belajar. Maka
masuk saya 100.000, pulau 100.000, mitra saya 100.000 kan. Nah itu kita pakainya di HP. Maka kalau dengan rata-rata kan ada HP, masih ya tidak ada orang lagi. Lagi mulai jenengan, putranya jenengan, awet mengerti. Nah itu nanti kita buat grup, ya. Bapaknya apa? Kau tidak sakit masuk yang tiga. Bingung kerjaan ini tak ada ada. Ini deh, kita bisa ngumpul orang. Niki kita buka ini. Dan aku biasa loh. Pernah aku dengar? Jadi, kita larang sebenarnya. Neng, nah itu cuma beli sekali, ngajak cinta orang. Wis leren tengok-tengok mawon. Sing terus dikandani. Terus 7 bulan sudah masuk berapa tadi? 50 juta. Nah umrohnya kalau untuk 5 cek kurang itu nak sakit private 15 juta cukup. Mulai gue kurma kamu mau gitu. Sebelumnya kabarnya itu. Jadi memang saya sengaja mengundang beliau dari jauh-jauh ke sini. Yang mau disampaikan, saya ingin yo jeneng urip iki butuh akeh. Saya pahami ini. Maka mari kita belajar dari Pak Hadi. Awal diri urip ekonomi ini yang salah. Niki ora ngajak bisnis dengan dari wong sugih sing kaya niku wau sugih duit yang seneng sedekah lho. Sedekah. Sing sedekah apa? Niki lho modale 84.000. Ya masuk akal itu soal ya. Terus akal. Akal ya. Oh, terdengar. Jalan. Insyaallah nanti jamaah kita akan makin banyak. Jamaah yang cuma pagi itu masuk semua, itu semua luar biasa. Posisi terus habis isi. Dan tadi beli. Ya. Sekarang dia turun akhir. Sampai masuk mitra. Beli 14 kali. Jangan sampai tahu. Nah sampai ngerasa ini enak, itu buang meneh. Betul loh ya. Oh ini betul. Oh ini betul. Setiap bulan beli terus sampai ini ya. Pertanyaannya setiap bulan beli ini apa namanya? Itu kan karena produknya itu ada 350 lebih. Jadi bisa belanja itu bisa belanja yang lain juga minimal belanja 84 ribu. Jadi bisa untuk bulan berikutnya bisa produk ini atau produk itu karena ada 350 produk. Tapi kalau itu ada satu orang itu tiap bulan beli selama 7 bulan. Ya, ini tadi pertanyaan yang sama dengan Ibu, saya baru jelaskan. Jadi memang Bu, untuk belanja sebagai syarat Ibu bergabung di sini, salah satunya itu belanja 84.000. Apakah pertanyaannya? Apakah setiap bulan? Iya, setiap bulan. Tapi jangan khawatir. Meskipun setiap bulan, pada bulan keempat ini, bulan keempat, Anda sudah punya uang sebesar oh ini bulan ke-6 ini ya, bulan ke-5 ini ya. Anda sudah punya uang kurang lebih pemasukan 1.200.000. Jadi kalau dihitung-hitung 1 bulan masih keluar uang, kok uangnya nggak boleh hilang. 2 bulan masih beli, 3 bulan, bulan ke-5 atau 6, jadi kan sudah nggak mengeluarkan uang sendiri, uangnya sudah dari bonus. Bulan berikutnya sudah bonus saja.
sampai 5 kali gitu Pak. Terus, jadi penghasilan Anda dalam 7 bulan tadi kan berapa? Sekitar 40-50 juta gitu. Itu nggak berhenti pada bulan ke-7, bulan ke-8 datang lagi uangnya terus 50 juta. Bulan ke-9 50 juta lagi. Bulan ke-50 juta lagi Bu. Masuk ke rekening jenengan. Itu yang saya alami 2 tahun ini. Masuk tidak berhenti. Saya sampai bingung. Mungkin nanti saya pastikan masih gitu. Bapak Ibu, Gimana Bu? Pertanyaan Ibu ya, coba. iya jadi Nanti Bu. saya masuk grup, jadi ada produk-produk. Nanti dulu mau tak masukkan ya ikut. Saya sebelum ngajar masuk ke grup, karena saya yakin mengapa hanya 1-2 orang karena belum yakin. Gitu. Nah kita punya produknya ada di sini. Kalau saya belum sampaikan di majelis karena saya pengen nggak mau, kalau nggak mau kalau nggak majelis saya nggak bingung. Gitu. Nah, setiap bulan belajar, cuma sering belajar produk itu tidak hanya tester. Kita punya banyak produk, 300 produk. Mau deterjen, mau sampo, mau cuma ada semua. Kosmetik, apa yang sendiri. Dan nanti setelah masuk produk ini mau belajar apa? Dan nanti kita pakai. Betul ya? Kalau betapa ilustrasi ini kalau pakai berapa? Aduh, ya. Terus tapi kita hanya belajar itu gitu. Namanya selama 7 bulan itu Tabungannya bebas ya Pak, rekeningnya bebas. Untuk rekening ya pakai bank umum ya, BNI, BCA, Mandiri atau bank umum yang lain bisa. Terus tadi ada pertanyaan dari Ibu yang belakang, kok bisa uang 50 juta masuk terus-terusan? Gimana ya, Bu? Kembali ke penjelasan saya tadi. MW itu memberi profit sharing dari omset belanja mitra-mitra kita. Mitra-mitra kita terus berjalan, terus belanja, terus mengajak orang lain untuk ikut umroh program ini. Otomatis dari total belanja mereka kan menghasilkan uang terus. Sharing yang diberikan MBT itu akan diberikan terus. Dan itu bisa ngecek nanti di webnya. Siapa yang belanja, siapa yang belum belanja, siapa yang jadi terus diberi Bu. Nah, terus Peserta yang tidak aktif itu gimana gitu? Kita sudah nyari kabarnya dari teman, tapi ternyata banyak makanya pentingnya komunitas. Tadi saya sampaikan. Tadi ada pertanyaan dari Ibu bahwa gimana kalau macet budaya gotong royong yang sudah kita miliki sejak dulu ditambah dengan perkumpulan komunitas ini, itu nanti akan membantu orang-orang yang memang aku kok belum dapat 3 ya, kita bantu. Terus coba ini temanku ini mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bisa loh dapat, saya bisa dapat 5. Kan jatahnya cuma 3. Berarti 2 itu dioperkan ke bawahnya bisa ke mitra yang lain. Ini bisa dibantu. Jadi jangan khawatir gimana kalau yang macet ya. Kecuali kalau orang yang saya bantu itu nggak mau dibantu ya. Ada loh orang yang mau dibantu. Jadi dia nggak mau berusaha, nggak mau. Kalau seperti itu gimana? Jadi kalau mitranya itu juga harus cari pengabdian juga. Betul. Protokol yang biasa terus gimana? Barusan saya jawab dulu.
gotong royong kita dan perkumpulan di sini akan membantu orang itu tadi. Jadi jangan khawatir, jangan langsung berpraduga. Nanti kalau saya nggak bisa, aku adalah sesuai tersangka. Jadi akhirnya jadi malah jadi depan kita. Terus belajarnya Bismillah. Mau ibaratnya misalnya saya nipu, uangnya nggak banyak-banyak, misalnya ya. Dan saya kan ini nggak mau 84.000, misalnya seperti itu. Monggo, iya Mas, silakan. Untuk semuanya yang kita aja itu dikasih tahu kalau yang tempat umroh gratis itu Pak. Betul. Jadi yang dengan aja adalah teman-teman yang memang benar-benar ingin umroh. Kalau nggak mau umroh, apa aja? Yang mau umroh, karena kita rencana berangkat bareng-bareng, ya. Yang mau umroh. Tawarnya kayak gitu. Gimana? Tawarnya kayak gitu. Tawarkannya kalau sampean pinter ngomong, boleh sedikit mengutip dari apa yang saya sampaikan. Kalau belum bisa ngomong, sederhana saja. Kamu mau umroh nggak? Iya. Ayo aja ke Pak Kiai sendiri. Nah, itu saja. Sederhana. Nah, betul. Bisa. Nanti jaringan semua itu kan dimasukkan grup WA yang bergabung ini. Tulisannya sudah silakan tulis nama dan nomor HP-nya. Nanti akan dimasukkan ke grup WA. Jadi ini akan terus berhubungan, akan terus saling saya akan terus memberi jawaban dari mungkin yang dari pertanyaan jaringan semua. Jadi nggak dilepas begitu saja. Apalagi ada Pak Yai nanti akan terus membina ini. Kalau kemudian ada HP, Yugone, ngambil aja. Atau kalau kamu ya kesini aja, kalau pengajian ya kesini aja nanti nggak tahu. Monggo kalau ada yang ditanya lagi, silakan. Jam setengah sedoso. Itu sing belakang. Moga bawa ngene iki. Pun paham apa dene? Pun paham dene Pak Mul. Pak bisa, anaknya bisa. Sebenarnya itu kan 3. Oke. Nggak harus setiap bulan. Sama. Prinsipnya sama. Ini barang orang menipu kok barangnya kata. Pokoknya dengan kosmetik ya kok. Oh, di kosmetik kok enak orang. Cuma memang batasnya 84.000 ya Pak Andi ya. Begini, Ada produk ya, begini. 500.000 Ya. Nanti di grup WA yang akan dibentuk, sesekali akan kita sharing produk-produk MB. Itu nanti bisa jadi alternatif. Kalau saya booster bulan ini saya masih ada, bisa ganti distro dan tambah. Apalagi karena kalau bisa minimal senilai 84.000. Jadi boleh nanti bisa sambil jalan belajar produk-produk yang lain. Untuk yang memutuskan ikut, ini ada buku yang dibagikan, jangan pulang dulu. Jadi harus isi nama dan nomor HP-nya supaya nanti bisa memasukkan dengan ke grup WA. Jadi harus tulis dulu nama dan nomor HP-nya.
deh. Amin. Insyaallah kita yakin kita ini saya yakin insyaallah karena memang produknya akan dengan buku dan naik dengan derek mangus kami kali nomor HP bahkan pun membaca report lagi baca yang buku ya baca buku ini tidak baca yang kurang sakit jauhnya namanya kalau tak ada lebih dan ini ku taruh taruh ini enak sih juga ada buku ini setuju ada gitu nah kita ada kasih satu saya ini saya katakan bisa ada sebentar dari mau jadi sini pak ikan betul itu PMP SP ada tingkat SP khusus juga mungkin kita kebetulan ini dengan final yang itu cara-cara itu ada kapal dan video punya saya dari kapal punya di cara Prabu bahan di bahan dulu sudah saya memulaikan beli soalnya gitu terus kaki bahan tinggi usaha sampai bahan nanti kita disumat lagi juga pengajian rutin pak kalau hujan pun soalnya orang itu kita beristirahat. Nanti saya sampaikan setelah saya mendapatkan ilmu dari beliau menolak dari yang tidak ada sudah terpanggil. Nanti bareng-bareng walaupun ada satu pesawat di pesawat itu di sini orang saya kadang orang ya dari Bogor pesawat luar biasa. Bismillah ya, boleh mengatakan kampus sangat beliau yang dari jauh-jauh hadir ke sini dengan tadi yang beliau sampaikan. Saya kira kita semua memang pikiran beliau yang digawe kesel itu ya diteke mau gitu karena ditabungan maka kian utang. Nah dengan program ini semua bisa berjalan ekonomi dengan langsung saya bukan bisa kesau bisa jumlah ke anak anak tutup kita bisa sudah kalau sinakeh amin semua berbeda makanan mungkin kan bagian dari nulis namanya ini tapi kalau tutup dan namanya itu dan strategi kalian nomor HP Bismillah masih pun tahu sesok wali rabi betul berbisik gue. Bismillah. Mau seperti ini tidak. Saya itu masih pun. Kalau besok dia mandi rabi, kenapa mau? Bismillah. Rekeningnya laku terus. Laku terus. Kata tempat ngapunten monggo satu wadah dan urusan panglima. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata pada para punten berbeli ikan dari neraka itu mandasi ikan berbeli sabun dari tidak akan mundur begitu di dalam setelah kita baik ditani berapa cocok ditani arah bukunya gimana siapa tahu berapa itu satu keluarga minimal tak keluarga pakai putranya semua menit karena kapal toyo mungkin butuh saji gagas dan pilihan itu bahwa kita hanya yakin insya kita bisa mengatakan lepas ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum aman dan orang tadi monggo kan dari nulis kesadaran kita dimasukin grup gitu monggo tujuannya dananya tasir tujuannya tasir aku ada kesini aku ada tasir aku ada yang berikut tujuannya tasir Yang penting bayar, tapi bayar itu langsung.
Ya, kasih Pak. Cara berhenti sinar live gimana ya? Berhenti apa? Berhenti live-nya. Nggak tahu saya. lagi soal pernah berhenti malah nggak kerekam ini supaya kerekam. Lagi nyari tombolnya. Coba kalau tombol live ini. Oh iya ada ini ada. Akhirnya sekarang ada.